Terdengar suara kok Kak Caca? Iya, kedengaran. Ayo, saya mulai Midi. Mungkin tunggu yang lain dulu ya, tunggu rame. Tunggu 10 lah. Oh iya iya, I see. Ya, teman-teman yang baru bergabung kita tungguin sampai 10 dulu baru dimulai. Oke, kita sapa-sapa dulu teman-teman yang baru bergabung. Ya, halo Kak Raffi, Kak Husyam, Kak Umron, Kak Tasya. Nah, kita tunggu dulu sampai minimal 10, terus kita mulai. Atau 20.07 aja kayak Kak Caca di kalau Oke. gimana? 20.05 kita mulai. Oke. Baik. Oke, kita menunggu 2 menit lagi untuk memulai sesi interview bersama Lead GDSC Universitas Hasanuddin. Halo Kak Setiawan, Kak Ijlal, dan Kak Fandli yang baru bergabung. Selamat malam. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai sesi Looking Inside GDSC Unhas seri pertama. Oke. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan dirinya di sela-sela kesibukannya untuk bergabung di acara seri Looking Inside dari GDSC Unhas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fatur, core tim dari GDSC Unhas. Saya seorang mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi saya di sini sebagai moderator untuk memandu acara interview kali ini dalam tajuk Looking Inside, a journey become lead GDSC Unhas. Oke, teman-teman semua, saya harap semuanya sehat-sehat, semuanya dalam bahagia semua. Ya, oke, langsung saya tanpa berlama-lama lagi. Kita sudah bergabung dengan Nur Hasana Abu Nawas, lead GDSC Unhas
periode 2021-2022. Oke, kita say hello untuk Kak Caca. Halo Kak Caca. Hai Fatur. Hai Apa kabar teman-teman yang Kak? udah join. Alhamdulillah baik. Ya, semoga sehat selalu ya Kak ya. Eh, Fatur apa kabar? oke, Baik. baik-baik, Alhamdulillah. Maaf nih Kak, sekarang lagi di luar jadi Ya, apa? ya. Oke, kita mulai. Kak Caca bisa diperkenalkan dirinya secara singkat, Mm-mm. kesibukannya sekarang lagi apa? Oke, silakan Kak. Oke, kenalin. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Gunawas. Teman-teman bisa panggil saya Caca. Saya adalah GDSC Lead Unhas 2021-2022. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Hasanuddin Teknik Informatika. Oke, kalau ditanya kesibukan, mungkin sekarang lagi sibuk kuliah sama handling GDSC kali ya. Dan ini sih kira-kira ini lagi susun apa laporan untuk kerja praktek itu. Oke Kak, jadi itu tadi perkenalan singkat dari Kak Caca, mahasiswa Teknik Informatika 2018, anak Unhas juga. Terus Kak Caca nih, aku mau nanya nih, GDSC itu apa sih Kak, kalau boleh tahu? Oke, GDSC ya. Singkatannya sih Google Developer Student Club. Nah, ini tuh merupakan program dari Google Developer untuk mahasiswa yang didesain untuk ngebantu nih meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuannya di bidang teknologi. Nah, jadi kita ini komunitas yang berbasis universitas yang didukung oleh Google Developer langsung dan tujuannya untuk membantu nih mahasiswi yang tertarik di bidang teknologi utamanya teknologi yang dikembangkan sama Google itu sendiri kayak gitu. Nah, terus kalau ditanya nih tujuan GDSC itu apa sih? Nah, kalau dikutip dari Mbak Erika, the head of Google Developer Student Club Program, jadi beliau ini adalah um, ketua dari GDSC program. Beliau bilang, our goals is to provide developers to grow their knowledge and build solutions that impact communities. Also, students developer gain valuable hands-on experience that prepares them to the workforce and distinguish them from the other job seeker when they graduate. Nah, jadi tujuannya itu adalah nge-provide nih mahasiswa sebagai Google developer maksud saya sebagai as developer untuk ngembangin nih pengetahuan mereka dan memberikan solusi yang berpengaruh ke komunitas mereka dan juga agar student developer nih memperoleh pengalaman langsung nih dari pihak Google-nya untuk mempersiapkan diri mereka di dunia kerja nantinya dan membedakan mereka nih dari job seeker lainnya gitu. Oke, jadi teman-teman Nah, itu tadi GDSC adalah wadah bagi kita mahasiswa yang dibawahi langsung oleh Google Developer. Buat kita-kita yang tertarik di bidang teknologi dan untuk ekspektasinya biar bisa berimpact kepada masyarakat kita. Terus Kak, kegiatan yang ada di GDSC itu apa aja sih Kak? Kalau ditanya kegiatan di GDSC itu apa aja sih? Basicnya tuh kemarin kita ngadain ini sih workshop kegiatan seperti workshop Flutter, Dart, Python, Data Science, Computing, terus JavaScript. Terus kita datangin juga nih tamu-tamu dari industri luar yang expert di bidangnya untuk ngeberiin ini sih insight kepada mahasiswa-mahasiswi. Nah, selain itu juga ada kegiatan lain seperti study jam, terus ada speaker section kayak sekarang nih. Tapi sebenarnya kita diberi uniknya nih di Google Developer ini kita diberikan otonomi nih ceritanya. Kita diberikan kebebasan untuk berinovasi, untuk ngembangin program-program yang memang dari chapter-chapternya di universitas-universitas. Contohnya nih kemarin ada dari GDSC DUT
DUT di Vietnam. Nah, mereka ini translating semua program apa namanya training-training yang diadain sama Google Developer yang mengenai Flutter sama TensorFlow ke bahasa Vietnam. Terus ada dari ATMU nih dari Philippines, mereka build 3 aplikasi yang connecting students-nya sama kampusnya mereka. Terus ada juga dari Malaysia, dari UM, mereka ngadain apa ya, Global Hackathon. Nah, kalau dari Indonesia sendiri itu ada kemarin dari Pens Surabaya, mereka ngebuat project membuat kacamata pintar gitu untuk tunarungu atau yang tuli. Jadi kacamatanya tuh ngedetect tulisannya apa, terus nanti handphonenya tuh bakal ngeluarin suara kayak gitu. Nah, selain itu juga Pens ini mungkin mereka lebih apa ya, lebih fokusnya ke apa yang bisa mereka kontribut ke masyarakatnya. Jadi mereka buat juga nih sebelumnya ada proyek aplikasi untuk ngebantu mitigasi banjir di daerah Bojonegoro. Kalau nggak salah namanya Inflood gitu. Jadi memang sih kalau dari program-program itu kita diberikan apa ya, otonomi untuk berinovasi. Kita mau nge-approach apa-apa aja gitu. Nah, kalau di GDC Unhas untuk tahun ini nih ya, Fator, kita punya ini sih beberapa program-program baru. Kayak kemarin kita habis launching apa 3-minute code di YouTube. Terus ada juga challenge Oktober ini. Itu Kak, Sejauh ini 3-minute YouTube itu kok Kakak memutuskan untuk mengadakan itu? Yang secara kan tahun lalu nggak ada. Kok di tahun ini mau diadain? Apa yang melatar belakang? Jadi cerita singkatnya tuh Fatur gini, jadi kan kemarin tuh kita diskusi ini sama core team gitu ya. Kan kalau biasanya kalau di tutorial apa namanya di YouTube gitu ya, tutorial di YouTube tuh kayak sejam, 2 jam, itu kan lama banget ya, orang yang kayak mau nonton aja baru lihat durasinya udah capek gitu, nggak jadi ikut tutorialnya. Nah, makanya kita cari cara gimana caranya buat sesuatu yang praktis, instan, tapi transfer ilmu tetap dapat. Nah, makanya itu kita buatlah konten yang namanya 3-minute code. Nah, dari sana kita in the way in a short time, tapi kamu tetap dapat insight kayak gitu. Berarti mengefektivitaskan transfer ilmu ya Kak melalui program itu. Oke, sebelum Kak Caca, sebelum kita lanjut, kita mau sapa-sapa dulu teman-teman ini yang baru bergabung. Ada Kak Irman Hansya, ada Rifki, ada Heminin, ada Hari. Halo Kak semua. Ini teman-teman, buat yang kalau ada pertanyaannya, silahkan tulis langsung di kolom komentar di bawah. Nanti di akhir sesi ada answer dari Kak Caca itu sendiri. Oke. Tadi kan Kak Caca cerita nih tentang kegiatan-kegiatan GDSC itu kalau tidak salah sebut negara-negara Vietnam, negara-negara Laos. Berarti ini GDSC terafiliasi dari seluruh negara ya Kak ya? Negara-negara aku mau cerita kalau boleh tahu. Ya, boleh Kak. Uniknya nih kan GDSC ini baru ya, kalau bisa dibilang baru 4 tahun. Jadi dimulainya tuh tahun 2017, inisiasinya dari India. Jadi pertama kali launch-nya itu di India 2017. Nah, sekarang 4 tahun nih berkembang GDSC. Sebenarnya dulu namanya bukan GDSC, dulu namanya cuma Developer Student Club. Jadi DSC doang. Jadi mungkin sekarang beberapa orang kalau ditanya DSC apa ya? Jadi sebenarnya itu nama barunya dari DSC gitu. Mereka rebranding lagi untuk mungkin ini kali terkenal jadi Google. Nah, yang balik ke tadi, sekarang baru 4 tahun tapi kita udah di lebih dari 1.200 universitas di 105 negara. Wow. Nah, di 105 negara itu ada juga nih section-sectionnya. Jadi ada kayak section ASEAN, terus Asia Pasifik kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuman di Indonesia doang, tapi a whole world gitu loh, dari 105 negara tadi gitu. Ya. Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Apa perbedaan GDSC dari organisasi lain? Ya Kak. Silakan, Kak. Kalau dibilang
perbedaannya kali ya. Perbedaan yang mencolok mungkin karena kita dibawain langsung dari pihak Google-nya gitu, Google Developer. Jadi kita punya akses ke sana, kita punya keistimewaan, kita gampang untuk misal kita mau ngadain workshop A gitu, bisa aja kita approach ke pihak Google Developernya untuk ngadain misalnya event, terus kita mengundang dari pihak Google Developer expertnya. Selain itu kita juga kita punya koneksi nih dari mereka. Jadi bukan cuma lead-nya doang ya, tetap core team-nya juga punya akses untuk connecting a whole world gitu. Jadi bisa kita belajar dari Googlersnya sama dari developers expertnya dari Google gitu. Mungkin itu sih Berarti salah satu istimewaannya GDSC dibanding komunitas-komunitas lain gitu. Jadi gitu teman-teman, kelebihan dari komunitas GDSC itu kita terafiliasi a whole world. Jadi koneksi kita itu dari seluruh dunia. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat ikut kegiatannya, ya silahkan pantengin terus Instagramnya GDSC. Oke Kak Caca, aku masih ada pertanyaan lagi nih. Kan Kak Caca nih sebagai lead GDSC periode ini, apa yang memotivasi kakak untuk decide untuk memutuskan menjadi lead komunitas GDSC UNAS ini? Kak. Kalau ditanya nih ya, apa sih yang motivasi? Sebenarnya ini dorongan dari luar sama dari dalam ya, mungkin. Kalau dari dalam sebenarnya aku pengen ini sih lebih mencoba hal baru, karena sebelumnya saya belum pernah melit komunitas atau community atau apapun, karena sebelumnya saya cuma menjabat sebagai sekretaris lagi. Jadi I want to have a new experience. Jadi aku pengen mencoba hal baru, dan alhamdulillah juga dapat dukungan dari lead sebelumnya. Jadi beliau mendorong aku untuk mengikuti proses seleksi GDSC lead kemarin, dan alhamdulillah lolos kayak gitu. Alhamdulillah. Dan that's why apa Kak? That's why dan apa? Semoga harapannya ke depannya GDSC bisa lebih shining lah dari sebelumnya. Ya. Berarti motivasi Kak Caca ini menjadi lead DSC periode ini adalah untuk menambah experience-nya kakak, dari dorongan dari dalamnya yang ingin memberikan kontribusi yang baik dan melakukan dedikasi untuk GDSC UNAS ini. And then Kak, bisa diceritain dong bagaimana prosesnya kakak dalam menjadi lead GDSC ini? Apa saja hal-hal yang menarik? Ya, silakan Kak. Kalau ditanya pengalaman apa sih tadi, cara menjadi GDSC ya? Iya. How to be GDSC lead ya? Oke, sebenarnya prosesnya cepat. Prosesnya cuma 2 tahap, tiga sih. Ada administrasi, terus ada submit video yang motivate gitu, terus sama interview. Dari tahapnya itu, ini juga mesti dipastiin kalau misalnya kamu pengen jadi GDSC lead, kampus kamu terdaftar sebagai di sebelumnya gitu. Intinya kamu terdaftar di Google gitu. Terus tapi kalau misalnya belum ada GDSC di kampus kamu gitu, kamu bisa ngover, kalau misalnya belum ada, bisa di-offer untuk ngadain GDSC gitu. Nah, balik lagi ke tahap administrasi ya awalnya. Administrasi basic sih, kayak CV, terus motivation letter, pertanyaan basic-basic lainnya kayak gitu. Terus habis itu kita ada submit video. Nah, lucunya kemarin adalah prosesnya itu videonya itu video motivate gitu, kenapa kamu mau ikut GDSC, terus project-project apa yang kamu udah lead, kira-kira kayak gitu videonya. Terus lanjut tadi ya, yang lucunya nih lama banget kan tadi prosesnya. Yang kemarin tuh saya daftarnya di bulan Mei. Terus di bulan Mei itu
proses seleksinya sampai di bulan Oktober. Jadi 4 bulan itu proses seleksinya, cukup lama kan. Nah, di tahap administrasi kemarin itu sampai 2 bulan belum ada pengumuman, sampai kayak aku mikir kayak oke, nggak usah berharap lagi, mungkin nggak lolos kali ya. Terus akhirnya saya mencoba ini ya, kayak apa, kok lama banget sih. Terus saya coba email kan, forward emailnya dari Google-nya. Nah, pihak Google-nya bilang kalau ternyata bukan bukannya nggak lolos, tapi memang proses seleksinya yang banyak karena volume registernya cukup banyak, mungkin lebih dari ribuan gitu ya. Makanya prosesnya itu, proses seleksinya lama kan, mereka ceknya satu-satu gitu ya. Terus setelah itu, setelah pengumuman, atur jadwal untuk wawancara. Nah, yang lucunya wawancara kan kita ini dibawain langsung sama Google Developer dari pusatnya gitu ya. Jadi yang wawancara tuh bukan dari Indonesia gitu, bukan dari section Indonesia, tapi dari section pusatnya. Nah, yang kemarin lucunya saya dapatnya dari orang India. Nah, tahu kan kalau misalnya kalau misalnya kita nonton tutorial orang coding di apa, orang India tuh lucu kan gitu. Iya, Jadi iya. kemarin itu sih lucunya, karena dapatnya orang India, ini orang ngomong apa gitu. Untungnya ada ini kan apa, translator di Google Meet gitu. Terus sebenarnya proses wawancaranya tuh nggak lama, cuma sekitar 15 sampai 20 menit doang. Jadi beliau cuman lebih ngupas ke tentang project apa yang kita udah kerjain, terus kita ngelit project apa, terus project-project yang kita um, yang kita lihat itu seperti apa, intinya seputar project-project apa yang kita sudah buat yang berhubungan sama teknologi, itu yang mereka tekankan lebih tentang itu. Nah, selain itu juga kalau misalnya hal-hal basic lainnya ditanya, paling keseharian di kampus, terus organisasi yang diikuti and stuff like that. Habis itu setelah wawancara, nggak langsung pengumuman, jadi kita tetap menunggu sekitar 2-3 minggu pengumuman wawancara. Dan itu pun setelah diumumkan kamu udah lolos menjadi GDS Elite, itu belum secara resmi belum secara resmi menjadi DS Elite di kampus kamu tetap mesti ngikutin summit. Nah, kemarin itu kalau nggak salah ada 3 summit. Jadi pertama yang global, terus ada yang regional kita Indonesia masuk di ASEAN, terus yang Indonesia dikumpulin itu lead dari universitas-universitas di Indonesia. Dan di ini kayak semacam sharing session gitu. Nanti kalau misalnya satu periode kita bakal ngapain, terus program-program yang kita bakal offer itu apa yang boleh apa aja, terus kayak kit-kitnya itu kayak gimana, kira-kira kayak gitu sih kalau misalnya pas summit. Jadi lebih ke sharing section networking gitu lah. Kak, dari sekian banyak rangkaian tahapan untuk menjadi lead GDSC tadi, kira-kira ada nggak satu tahapan yang sangat membekas di hati kakak atau yang sangat membuat kakak menjadi sangat tertantang? Kira-kira ya pada tahapan yang mana, Kak? Kemarin sebenarnya itu sih pas wawancara sih, karena orang India kan. Soalnya lucu kalau misalnya dikasih orang Amerika ya nggak apa-apa. Ini orang India yang aksennya lucu banget gitu kan. Ini orang ngomong apaan sih gitu. Itu doang sih yang lucu dan yang membekas di ini di pengalaman pas apply GDS kemarin. Kak Caca udah berapa lama nih menjabat sebagai lead GDSC Capture Unhas? Kan kita ini baru sekitar 2 bulanan dari kan kemarin itu pengumumannya Agustus. Jadi prosesnya lagi ada submitnya, jadi kira-kira baru nanti berarti baru 2 bulan kali ya, September Oktober. Jadi baru 2 bulan sih jatuhnya, baru banget. Oke, Kak, bisa diceritain dong pengalaman yang didapatkan Kak Caca selama menjadi lead GDSC Unhas ini? Hal-hal yang menarik atau apa saja gitu, Kak, yang bisa di-share buat teman-teman semua. Oke, silahkan, Kak. Oke. Kalau ditanya pengalaman kali ya, karena baru, mungkin kemarin yang baru-baru ya meeting the leads over the world, jadi such an honor gitu being part of them
terus komunikasi ke mereka, terus kita ada juga kayak FGD section yang dikasih masalah terus kita discuss kayak gitu-gitu. Yang itu sih yang menurut aku apa ya, membekas gitu. Terus oh ya kemarin kan yang lucunya nih kalau sistemnya di apa namanya di GDSC tuh em, dia kita kan pilih dulu nih leadnya. Jadi Google tuh milih leadnya. Nah setelah itu nanti leadnya nih terserah dia mau pilih core tim intinya gitu di periodnya dia gitu. Nah kemarin itu aku agak keteteran sih sebenarnya karena apa ya semuanya itu diurus sendiri mulai dari pendaftarannya, terus form-formnya dan lain-lain, terus ketentuannya, terus kriterianya yang bener-bener saya tuh mesti konsepin matang-matang gitu karena kan melihat dari pengalaman sebelumnya gitu ya mungkin karena pandemik juga jadi kayak nggak terlalu aktif gitu terus mungkin proses seleksinya yang nggak terlalu ini jadi kemarin saya sampai mikir kayak gimana ya caranya supaya core tim aku nih core tim saya nih bisa itu sesuai sama misi sama konsep yang udah saya pengenin gitu saat untuk satu kepengurusan. Nah kemarin saya mikir akhirnya saya tambah nih kan kemarin cuma ada 2 nih, cuma ada wawancara sama administrasi. Nah saya tambah nih satu yang namanya itu FGD Forum Group Discussion gitu. Nah di sana tuh sebenarnya masalah yang saya jadi FGD itu singkatnya gini, kita dikasih masalah, kita di grouping, terus di grouping itu mereka solve. Nah, sebenarnya kalau misalnya mungkin orang yang baru kayak ini orang ngapain sih? Ini ngapain disuruh masalah terus presentasiin terus cari solusi gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah bagaimana saya pengen lihat bagaimana dia berkomunikasi sama sesama timnya gitu, terus bagaimana kerjasamanya dan bagaimana cara dia mengambil keputusan cara bersama-sama. Jadi proses itu menurut saya paling ngaruh untuk core team dan ini dan terbukti alhamdulillah teman-teman dari core team itu luar biasa keren-keren semua. Terus pengalaman-pengalaman lain itu mungkin ini ya pas susun konsep kemarin salah satu misi bagaimana kita satu kepengurusan terus kegiatan-kegiatan baru yang bakal kita laksanakan dan terus managing core team yang punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi saya nih mesti ini ya apa namanya tetap mastiin mereka tetap on path gitu, tetap biar harus tetap di on track gitulah intinya. Jadi mungkin dari situ sih yang pengalaman managing core timnya itu yang karena kita kan punya kesibukan yang berbeda-beda ya. Jadi kayak mesti di cross check tiap hari dan lain-lain gitu. Oh iya kak, ya, saya mau apa sih namanya testimoni kak sebagai core team juga itu pada tahapan rekrutmen core teamnya ya kan ya, itu kan FGD itu menurutku impresi yang sangat baik untuk saya sebagai calon core team pada saat itu karena kan itu merupakan hal yang baru untuk saya dikasih FGD, dikasih kasus dan kita disuruh untuk memprioritaskan solusi yang mana untuk kita pilih sebagai prioritas. Keren banget sih kak itu caranya yang FGD ya. Oke, Kak, kita sudah masuk di sesi terakhir di Looking Inside kali ini, yaitu Q&A. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan terkait GDSC atau tentang lead dari GDSC, silahkan teman-teman menulisnya di kolom komentar di bawah. Sambil menunggu teman-temannya ngetik, ini sudah ada nih Kak, dari Aditya Tegar 20. Saya mohon izin bacain ya. Iya, oke. Kak Caca mau disimpan dulu pertanyaannya atau mau dijawab langsung? Nggak apa-apa, dijawab langsung aja. Oh, jawab langsung aja ya. Saya mohon izin baca ya. Dari Aditya Tegar 20. Iya. Apakah dari teknik elektro bisa mengikuti komunitas ini, Kak? Karena yang saya lihat rata-rata dari teknik informatika sama ilmu komputer, Kak. Ya, oke, Kak Caca silakan dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya dari siapa tadi? Aditya ya, Aditya Tegar. Oke, sebenarnya kita semua terbuka untuk semua apa namanya semua jurusan di Unhas. Jadi entah kamu mau pertanian, kayak entah kamu mau dari apa jurusan yang enggak
bukan developer gitu, maksud jatuhnya kayak nggak mempelajari ngoding. Jadi for your information ya, di GDSC ini ada dua tim divisi gitu ya. Ada yang dari teknikal sama non teknikal. Nah kalau dari teknikal itu sendiri, kamu kamu mesti punya basic skill um, coding gitu, kayak misal kita ada yang dari machine learning, terus ada yang dari IoT, terus ada juga yang dari Android, dan juga kita ada yang dari web. Nah, kalau misalnya kamu nih bukan berasal dari, nggak ada nih, misalnya basic skill coding intinya kayak gitu ya. Kamu bisa join nih di core team kami, tapi yang non teknikal. Nah, non teknikal tuh kayak gimana ya? Misal kamu ngebahas event, terus ngedit untuk apa ya, lebih ke apa, misalnya graphic designer, terus video editor, terus konten kreatif yang kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak nggak apa ya, nggak ngepatok nih kamu mesti jurusan teknik informatika atau kamu mesti ilmu komputer baru bisa masuk GDS, yang enggak ada kayak gitu. Jadi ini open source, kita available untuk semua jurusan tetap, tapi kamu mesti ini ya, apa namanya, um, sesuai sama requirement dari yang kami maui. Misal kamu mesti, kalau misalnya di non teknikal tadi kamu mesti ada basic skill misalnya mengedit video, atau misalnya ngedit graphic things, atau etc. Atau kalau misalnya kamu pernah misalnya kamu punya basic skill untuk ngurus event, nah kamu bisa join gitu. Jadi nggak ada ini ya, sekali lagi nggak ada ini apa namanya, um, batasan mau ikut dari jurusan apa aja kayak gitu. Oke. Teman-teman yang lain, kira-kira ada pertanyaannya untuk Kak Caca terkait GDSC atau tentang lead GDSC? Dipersilahkan buat teman-teman. Oke Kak, kalau sambil nungguin teman-teman ngetik ya, kalau gitu saya aja yang nanya Kak. Eh, Oke, apakah oke. ada batasan semester untuk join di kegiatannya GDSC Kak? Mm-mm. Oke, kalau misalnya batasan semester sih nggak ada ya. Kamu mau semester berapapun terserah gitu. Mau baru masuk boleh, mau tahun terakhir juga boleh. Tapi dari pihak Google-nya sendiri itu mereka punya peraturan kalau kamu join di as a core team atau as a lead, kamu mesti at least 1 tahun sebelum lulus gitu. Jadi kalau misalnya mau ikut em, 1 tahun sebelum lulus itu boleh gitu. Kalau batasan semester nggak ada ya. Oke. Karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, kita sudah sampai di sesi terakhir, yaitu closing statement dari Kak Caca atau saran-saran buat teman-teman yang lainnya. Silakan Kak Caca. Oke, oke, udah setengah jam ya. Ya. Mungkin closing statement-nya saya mau terima kasih kepada teman-teman yang udah join IG Live hari ini. Terima kasih juga saya diundang sebagai speaker sistem Anar hari ini, oke. Dan terima kasih kepada moderator telah membantu acara IG Live kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang tertarik sama teknologi, ayo sama-sama aku mau ngajak nih untuk ikutan kegiatan-kegiatan GDSC yang kita adain, dengan ikutin aja update kami di sosial media kami. Aku juga punya ini, kami juga punya ini sih, apa namanya, program belajar. Misalnya teman-teman suka ngoding nih, teman-teman bisa belajar lewat YouTube kami di GDSC Unhas, ada di YouTube, bisa belajar ngoding di sana. Terus kita juga punya workshop, insya Allah akan diadakan akhir bulan ini. Terus kalau misalnya teman-teman nih suka tantangan, bisa ikut challenge. Nah, dan kebetulan bulan ini ada Oktober Challenge. Nah, ada hadiah menarik nih juga. Jadi teman-teman dikasih masalah, terus teman-teman solve, terus tinggal disubmit itu doang. Oke, mungkin dari aku itu aja ya kali ya, Kak. Ya Kak. Terima kasih banyak Kak atas waktunya, dan buat teman-teman juga yang sudah meluangkan waktunya untuk join, terima kasih banyak juga. Uh, Oke, ya, waalaikumsalam warahmatullahi bye-bye. wabarakatuh. Bye-bye.